Galih Aji Prasongko. Laki-laki ini lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 1982. Ibunda Galih, Siti Hadijah, menggambarkan anak terakhir dari 3 bersaudara ini sejak kecil memang penurut. Galih kecil lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada bermain bersama teman-teman sebaya. Sedangkan menurut ayah Galih, Suarso, keras merupakan sifat yang paling menonjol dalam diri anak laki-laki satu-satunya itu. Keras kayak bapaknya. Jadi memang nggak tahu ya, saya sendiri padahal tidak pernah mengajarkan. Jadi dia mempunyai satu, kalau sudah kemauan, itu bagaimanapun harus tercapai gitu. Galih yang mempunyai sifat keras tidak pernah mengeluh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nggak pernah sakit kali. Tapi dia kalau minta apa-apa sama orang tua nggak pernah harus gitu, nggak ada. Nggak pernah dia minta apa-apa. Galih senang membaca. Hobi ini ditularkan oleh ayahnya sejak dia kecil. Karena di dalam membaca itu adalah sesuatu guru. Dan guru juga ilmu. Kalau kita banyak membaca, kita akan mempunyai wawasan yang agak luas. Sebab kalau kita tidak banyak membaca dan juga tidak punya pengalaman-pengalaman lain, nanti jadi orang yang sempit sekali dalam cara berpikir. Maka saya bilang, kamu sebagai anak laki, kamu harus mempunyai wawasan luas, harus mempunyai jiwa yang besar. Selain hobi membaca, Galih juga suka menulis. Galih bercita-cita menulis buku suatu hari nanti dan dapat menghidupi diri serta keluarga di masa depan dengan hasil tulisannya. Galih selalu tertarik dengan masalah politik. Sejak awal menjadi mahasiswa, Galih banyak terlibat dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Tapi, Galih tidak pernah secara formal memasuki badan-badan politik, baik di kampus maupun di luar kampus. Galih lebih memilih isu lingkungan menjadi perhatiannya, karena dia menganggap lingkungan sebagai penopang dari kehidupan semua orang. Greenpeace menjadi institusi kampanye pertama yang dimasuki secara formal. Yang ngasih makan gue tuh lingkungan, jujurnya kayak gitu. Yang ngasih makan seluruh umat manusia tuh lingkungan yang ada. Kita nyari makannya di situ. Nah, gue bayangin kalau kemudian lingkungan kedepannya itu rusak, hancur. Terus anak-anak kita, cucu-cucu kita mau makan apa? Terus mereka akhirnya gedenya akan jadi seperti apa juga gitu. Galih menjadi relawan Greenpeace sejak awal tahun 2007, bertepatan pada hari ulang tahunnya yang ke-25. Setelah menjalani pelatihan di Switzerland selama 2 minggu, bulan Agustus di tahun yang sama, Galih dipercaya membangun tim Solar Generation. Momen launching Solar Generation bertepatan dengan acara COP13 yang diadakan oleh UNFCCC. Saat itu, Galih berkesempatan untuk menyampaikan pendapat seputar isu pemanasan global kepada Presiden COP13, Rahmat Witoelar. Selama menjadi koordinator Solar Generation, Galih selalu berkampanye terutama kepada anak muda tentang masalah iklim dan energi di dunia. Galih berharap proses edukasi publik ini dapat berujung pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan demi memperpanjang kelangsungan hidup orang banyak. Di mata teman dekat, Galih dipandang sebagai pribadi yang memiliki solidaritas tinggi terhadap teman. Dia juga tegas memperjuangkan apa yang dipercayainya. Tapi sebenarnya dia punya rasa sosial yang tinggi banget, terutama sama teman-temannya. Galih juga dianggap selalu bersikap kooperatif dengan orang yang pernah bekerja sama dengannya. Kata yang bisa saya bilang buat Galih, kooperatif lah. Setiap kegiatan fundraising, terutama kalau kita kan sering masuk di mall ya. Kita sering masuk di mall, kadang-kadang juga sampai jam 12 malam baru masuk barang, keluar jam 2 pagi, tapi dia tetap mau jalan. Pengalaman berorganisasi membentuk dirinya menjadi lebih matang dan sabar dalam menghadapi masalah. Perubahan pribadi Galih diakui oleh orang terdekatnya. Lebih bertanggung jawab, terus lebih dewasa sih menurut gue dari yang dulu masih kekanak-kanakan, yang masih susah diatur, walaupun sekarang masih tetap susah diatur. Mei 2008, Galih dinobatkan menjadi salah satu dari 30 orang paling inspiratif berumur di bawah 30 tahun versi Hard Rock Indonesia.
Gali dianggap sebagai seorang anak muda kreatif dan dapat memberikan inspirasi ke generasi berikutnya. Gali berharap dia dapat melakukan perubahan bagi orang banyak ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai harapan itu, dia menjadikan institusi yang dimasukinya sebagai sarana untuk mewujudkannya. Mimpinya adalah untuk merubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Semua orang sih pasti punya mimpi, tapi kalau mimpi gue adalah gue ingin melakukan satu hal yang berarti buat dunia, buat lingkungan gue, buat keluarga gue, buat semua teman-teman gue, untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik di kehidupan yang akan